Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua. Kali ini nama saya Waras Nurkolis. Mungkin dari beberapa angkatan pertama biokimia kayak Ahmed, tapi yang di atasnya Ahmed nggak tahu ya, karena mungkin baru ketemu dengan saya. Kebetulan kali ini saya dipercaya oleh program studi S2 Biokimia untuk memberikan materi terkait dengan teknik penelitian biokimia. Di teknik penelitian biokimia ini kita akan berempat ya dosennya. Yang pertama adalah Bu Laksmi Ambarsari, itu sebagai koordinator mata kuliah. Beliau akan mengajar di sesi UAS nanti ya. Saya sendiri, Waras Nurkolis, nanti akan mengajar di sesi UTS full selama 7 kali pertemuan. Kemudian Ibu Mega Savitri, beliau akan mengajar di sesi UAS juga bersama dengan Bu Laksmi Ambarsari, dan juga Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini dokter baru di biokimia, jadi beliau saat ini masih di Jepang, jadi nanti akan melakukan praktikum secara online dengan beliau, bagaimana teknik-teknik dalam kegiatan penelitian biokimia ini. Deskripsi mata kuliah, jadi kita saat ini masuk ke dalam kontrak perkuliahan dan juga gambaran umum penelitian gitu ya. Jadi mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik penelitian biokimia. Jadi mulai dari prinsip dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian penelitian metabolit primer dan sekunder, penelitian metabolisme, rekayasa enzimologi dan kinetika enzim. Kemudian nanti tentunya akan Anda dalam penelitian itu akan menggunakan instrumentasi. Jadi prinsip-prinsip dasar instrumentasi itu seperti apa. Kalaupun dengan menggunakan organisme model, misalnya virus, terus kemudian bisa mikroba, bisa juga hewan coba, bisa juga tumbuhan, itu bisa juga dilakukan. Jadi berbagai organisme model nanti akan didekati di sini. Kemudian beberapa teknik dalam aspek pengembangan biokimia itu juga akan dikenalkan terkait dengan teknik bioinformatika, misalnya Anda menggunakan in silico dalam penelitiannya, kemudian teknik-teknik metabolimik untuk mendukung penelitian biokimia, misalnya dengan teknik metabolimik untuk mempelajari mekanisme metabolisme suatu senyawa aktif dari tumbuhan, atau bagaimana marker kompon atau marker dari seorang atau dari tikus yang diinduksi oleh suatu obat tertentu. Markernya yang berubah apa saja, itu tentunya dengan kalau kita dengan targeted ataupun profiling itu akan lebih dapat informasinya, akan lebih diperoleh. Jadi ini penting dalam aspek penelitian. Kemudian ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu ditekankan di sini. Jadi yang pertama, setelah Anda selesai dari mata kuliah teknik penelitian biokimia ini, diharapkan mampu menjelaskan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif, serta analisis statistik yang diperlukan. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan mencoba berbagai analisis statistik yang memang diperlukan untuk melakukan analisis yang dari suatu kegiatan penelitian. Kemudian mampu mengaplikasikan teknik ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi metabolit primer dan sekunder. Jadi nanti ada beberapa contoh penelitian bagaimana aplikasi teknik ekstraksi itu dilakukan. Jadi kalau misalnya riset-riset saya yang terkait dengan biokimia tanaman obat begitu ya, bagaimana ekstraksi senyawa aktif, kemudian isolasi senyawa aktifnya seperti apa, bagaimana meyakinkan kita bahwa metabolit sekunder yang kita isolasi itu benar-benar targeted yang kita inginkan. Tentu itu harus dilakukan karakterisasi. Nah, karakterisasi ini adalah bagian penting dan dari suatu keilmuan biokimia. Nah, hal lain misalnya bisa juga nanti ketika Anda mempelajari sebuah organisme infeksius misalnya, atau virus misalnya, dan seterusnya. Tentunya itu evaluasi-evaluasi akan perlu dilakukan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan pada penelitian metabolisme. Jadi tentunya penelitian metabolisme ini kalau kita dekati dengan beberapa mekanisme,
kalau di luar negeri misalnya dengan menggunakan atom yang diberi radioaktif gitu ya sebagai penanda begitu kan, itu akan mengetahui kemana hasil dari pathway dari mekanisme dari suatu senyawa itu. Tapi kalau kita kan fasilitasnya di Indonesia terbatas, maka pendekatan-pendekatan seperti metabolomik itu menjadi pendekatan yang saya pikir cukup representatif dengan kondisi yang terbatas di Indonesia ini. Kemudian mengetahui rekayasa metabolit penting. Jadi misalnya begini, beberapa penelitian nanti dengan Bu Laksmi Ambarsari, nanti beliau akan mengajar terkait hal itu dan termasuk juga enzimologinya. Beliau akan mendekati dengan beberapa riset beliau terkait dengan glukosa oksidase gitu. Artinya itu adalah enzim penting di dalam suatu industri di Indonesia begitu. Salah satunya bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan listrik. Glukosa oksidase bisa digunakan untuk biosensor, untuk kesehatan gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi aplikasinya sangat penting, tapi itu menjadi rekayasa metabolit penting. Jadi kita bagaimana produksinya enzimatis itu dengan menggunakan mikroba tertentu atau dengan menggunakan organisme tertentu yang nanti kita coba dekati organisme model seperti apa. Ini poin nomor 4 ini. Jadi Anda diharapkan nanti mampu mengaplikasikan penggunaan instrumen. Jadi instrumentasi, kalau misalnya produksi rekayasa metabolit penting, misalnya pentingnya adalah di fermentasi, berarti fermentor itu penting. Kemudian kalau misalnya nanti risetnya terkait dengan ekstraksi, berarti instrumentasi bisa juga dengan menggunakan HPLC untuk isolasi dan karakterisasi dan seterusnya. Organisme model, jadi organisme model sangat banyak di biokimia ini ya, yang bisa digunakan. Misalnya mulai dari untuk khasiat pengobatan aja misalnya. Untuk khasiat pengobatan mulai dari organisme model untuk evaluasi khasiat itu mulai dari yang kecil dulu, misalnya larva udang Artemia salinalis, kemudian yang agak lebih besar kaitannya dengan mencit, kemudian tikus, kemudian kelinci, kemudian monyet, kemudian kalau yang dekat, tapi Indonesia jarang ya, babi misalnya begitu, anjing itu juga banyak penelitian menggunakan itu begitu. Tapi saat ini di biokimia sendiri masih terbatas, paling sampai ke tikus ya, ke tikus. Monyet beberapa penelitian sudah dilakukan, tapi dengan biaya yang cukup mahal kalau sudah mencapai itu. Baik, ini topik perkuliahan. Jadi minggu 1 sampai 7 saya akan mendampingi Anda semua dalam kegiatan perkuliahan teknik penelitian biokimia ini. Mulai minggu ke-1 ini adalah kontrak dan penjelasan umum. Jadi di minggu pertama ini saya akan lebih menjelaskan terkait kontrak-kontrak kegiatan perkuliahan dan juga penjelasan umum terkait perkuliahan teknik penelitian biokimia ini. Yang kedua, prinsip penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta analisis statistik. Jadi, bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan di biokimia. Misalnya penelitian kualitatif, banyak contohnya, misalnya analisis fitokimia, itu positif atau negatif, itu hasilnya seperti itu. Atau analisis virus, gitu ya, analisis virus, dengan hasilnya berdasarkan DNA-nya, ada DNA atau tidak, itu positif atau negatif, itu kualitatif. Dan tentu kuantitatif perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik. Misalnya HPLC, kemudian teknik kalau PCR berarti RT-PCR, gitu. Kemudian dan yang penting lagi tentu analisis statistik. Bagaimana kita dapat melakukan pengambilan suatu kesimpulan ketika analisis data yang cukup banyak yang dihasilkan tapi tidak didukung dengan analisis statistik, tentu akan kesulitan bagi kita untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi itu penting, bagaimana analisis statistik harus kita gunakan. Kemudian yang ke minggu ketiga dan 4 itu penelitian terkait dengan metabolit sekunder, mulai dari ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi, nanti akan saya lakukan. Kemudian minggu kelima dan 6 penelitian metabolisme. Penelitian metabolisme akan saya memberikan contoh-contoh penelitian metabolisme terkait di hewan, terkait di tumbuhan,
begitu. Kemudian pertemuan minggu 7 adalah metabolimik dalam penelitian biokimia. Jadi saya akan mengenalkan teknik metabolimik dalam penelitian biokimia itu seperti apa, terutama penelitian-penelitian yang telah saya lakukan. Jadi nanti saya akan memberikan contoh penelitian-penelitian yang secara real yang ada di biokimia, ya, yang ada di biokimia. Jadi nanti para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat tergambar penelitian-penelitian itu yang terjadi di biokimia itu seperti apa. Minggu ke-8, 9, sampai 11 itu nanti Bu Laksmi Ambarsari yang akan mendampingi Anda dalam perkuliahan terkait dengan materi mulai dari penelitian metabolit primer, isolasi dan karakterisasi, rekayasa metabolit penting, kemudian enzimologi dan genetika enzim. Kemudian instrumentasi organisme model dan teknik bioinformatika akan disampaikan oleh Bu Mega Savitri di pertemuan minggu ke-12 sampai 14. Jadi itu terkait dengan topik penelitian. Bagaimana tata tertibnya? Tata tertibnya dilakukan evaluasi terhadap kehadiran. Jadi kehadiran untuk perkuliahan saat ini sudah bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi dengan mengikuti perkuliahan secara menyeluruh, kurang lebih 80% mengikuti kuliah itu harus dilakukan. Kemudian toleransi waktu jika terlambat hadir kuliah 15 menit, absensi online setelah perkuliahan 15 menit. Jadi nanti Anda bisa melakukan absensi online terkait dengan perkuliahan yang telah dilaksanakan. Tidak diadakan tugas kuis pengganti bagi mahasiswa yang tidak hadir. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi tidak diadakan tugas atau kuis pengganti bagi mahasiswa yang tidak hadir, tidak menyelesaikan tugas atau melaksanakan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika Anda tidak menyelesaikan tugas atau tidak melaksanakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap kuis atau tugasnya 0. Jadi itu penting untuk ditepati. Jadi nanti terkait kuis dan tugas nanti akan saya share di NULMS. Baik, ini untuk penilaian. Jadi tugas kuis itu 15%, UTS 25%, UAS 25%, dan praktikum 35%. Jadi ini nilai tertinggi di praktikum karena memang Anda SKS-nya yang paling tinggi adalah kegiatan praktikum. Baik, sistem perkuliahan dilaksanakan secara online ya di course IPB. Nanti akan saya upload file materi ini dan juga file penjelasan videonya. Kemudian Anda akan masuk ke ini teknik penelitian biokimia dengan enrollment key yang sudah saya share di WA group. Kemudian terkait video penjelasan materi dan PDF materi perkuliahan diupload sebenarnya sebelum pelaksanaan perkuliahan, tapi untuk efisiensi dan diskusi akan saya lakukan di kegiatan perkuliahan. Kemudian mahasiswa diharapkan sudah mempelajari materi sebelum perkuliahan dilaksanakan, diskusi dan evaluasi dilaksanakan pada hari dan waktu sesuai jadwal perkuliahan. Nanti akan seperti itu ya, akan dilaksanakannya. Baik. Saya sekarang akan memasuki teknik penelitian biokimia. Apa pentingnya penelitian? Novelty research itu menjadi sesuatu yang penting dari suatu penelitian. Jadi penelitian yang Anda desain itu harus memiliki kebaruan, ya, harus memiliki kebaruan. Saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya, desain penelitian harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan gap analysis sebagai state of the art dari suatu penelitiannya. Nah ini penting. Jadi artinya Anda tidak boleh atau Anda disarankan itu tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Jadi kalau sudah mendesain suatu penelitian, lakukan kajian pustaka dengan baik, lakukan analisis secara komprehensif sehingga menghasilkan gap analisis. Bagian mana yang belum terisi, gitu. Bagian mana yang belum terisi itu sebagai novelty research yang akan Anda tawarkan, gitu ya. Sebagai novelty research yang Anda tawarkan. Nah, tentunya ini menjadi contoh. Contoh ini adalah salah satu desain disertasi saya, ya, disertasi saya. Saya mendesain disertasi seperti ini.
Jadi cuma ada 3 percobaan. Ya, 3 percobaan. Yang pertama analisis pendahuluan terkait bagian rimpang dan akar. Artinya bagian rimpang dan akar, kalau Anda pernah belajar terkait dengan, saya tidak tahu apa ya, metabolisme tumbuhan baru mau ngambil ya, atau metabolis sekunder. Nah, metabolis sekunder suatu tanaman obat itu sangat dipengaruhi oleh source and sink kompartementasi metabolit itu. Nah, source dan sink kompartementasi metabolit itu akan sangat dipengaruhi posisinya di mana. Apakah dia itu di daun, apakah dia itu di bagian batang, apakah dia itu di bagian akar. Itu tentu itu menjadi suatu pertanyaan. Nah, oleh karena itu di percobaan pertama ini misalnya, saya mendekati dengan jadi pendekatannya ada 2 aspek. Yang pertama, teknik ekstraksinya. Teknik ekstraksinya, pelarut yang kita gunakan, apakah air etanol 70% dan etanol 96% itu bisa mendeteksi kandungannya. Yang kedua adalah bagiannya, bagian tanaman itu sendiri. Rimpang, ada rimpang induk, rimpang primer, sekunder, dan tersier, istilahnya seperti itu ya. Rimpang dan bagian-bagian itu apakah memiliki distribusi kandungan metabolit, itu menjadi pertanyaan. Dan itu belum ada orang melakukan penelitian itu. Itu halnya sebenarnya kan kecil sebenarnya ya, tapi itu sesuatu yang kalau dari segi ilmiah, dari segi novelty itu menjadi sesuatu yang bagus. Nah, dari sini, dari percobaan satu ini, saya mendapatkan pelarut atau bagian rimpang terpilih. Pelarut atau bagian rimpang terpilih saya gunakan untuk kegiatan percobaan 2 dan percobaan 3. Percobaan 2, saya mengambil sampel dari berbagai lokasi. Ada sekitar 20 lokasi begitu ya. Ada sekitar 20 lokasi. Nah, dari sampel itu secara langsung saya coba analisis karakter dari warna rimpang. Warna rimpang berarti analisis kualitatif ya. Rendemen berarti kuantitatif. Fitokimia berarti kualitatif. Total fenoid, flavonoid, kurkumonoid berarti kuantitatif. Bioaktivitas antioksidan sitotoksitas ini kuantitatif. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian dari situ, ternyata ada variasi. Ternyata ada variasi. Variasinya karena apa? Itu menjadi pertanyaan. Nah, sehingga dari sini kita pilih 10 aksesi yang bisa tumbuh. Ternyata setelah ini dari lokasi, jadi sebenarnya dari lokasi ini kita bisa langsung dapat melakukan analisis. Kemudian dari kedua, percobaan ketiga, itu kita tanam di lokasi yang sama. Kita tanam di lokasi yang sama dengan harapan apakah tanaman itu benar-benar secara genetik itu berbeda. Dengan lokasi tumbuh, dengan lingkungan tumbuh yang sama, dengan teknik budidaya yang sama, kita evaluasi secara individu ke aksesi-aksesi yang kita peroleh dari berbagai lokasi itu, apakah memang benar-benar berbeda? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga evaluasi lebih lanjut saya lakukan terhadap karakteristik morfologi dan agronomi. Morfologi dan agronomi tentunya terkait dengan kualitatif dan kuantitatif datanya. Kemudian metabolitnya, total fenol, flavonoid, kurkuminoid, dan GCMS. Nah, total fenolic, flavonoid, dan kurkuminoid ini tentu salah satunya adalah terkait dengan kuantitatif. Sementara GCMS ini adalah terkait dengan kualitatif. Jadi dengan menggunakan GCMS kita akan mengetahui profil metabolit. Ini GCMS profiling metabolit yang ada di tanaman-tanaman itu. Jadi tentunya dikaitkan dengan apa profiling metabolit? Karena begini, di tanaman temu ireng itu atau Curcuma aeruginosa itu belum ada yang mengetahui marker kompon yang khasiat tertentu itu apa. Tapi dengan ini ada nanti salah satu riset saya, nanti saya share ya, mungkin di pertemuan keberapa itu terkait dengan profiling metabolit GCMS dengan anti kanker. Ini salah satu publikasi yang baru. Dari sini, dari kegiatan ini tentukan identifikasi output kegiatan penelitian seperti apa.
Percobaan 1 ini ingin mendapatkan ini. Percobaan 2 ingin mendapatkan tujuannya ini, Percobaan 3 tujuannya ini. Ya. Jadi S3 itu bisa dengan hanya 3 percobaan, tetapi parameternya banyak. Atau Anda S2 cukuplah 2 percobaan dengan parameter-parameter yang nanti bisa dievaluasi, begitu ya. Saya pikir 2 percobaan, karena paling tidak seorang Anda lulusan S2 itu harus bisa mengkaitkan satu tahap dengan tahap yang lain. Itu yang penting ya. Anda beda dengan S1 gitu ya. S1 berarti belajar, tapi kalau S2 harus bisa mendesain bagaimana suatu penelitian itu atau match antara satu riset satu dengan riset yang lain itu seperti apa. Itu harus S2 seperti itu. Kalau bimbingan-bimbingan saya akan saya arahkan seperti itu kebanyakan, jadi bagaimana Anda mengevaluasinya. Baik, bagaimana output disertasi dengan model yang seperti itu? Nah, output disertasi akan terkait langsung dengan novelty, gitu ya. Jadi novelty biasanya output itu atau luaran itu menjadi penting. Jadi dengan model yang seperti tadi saya menghasilkan yang pertama adalah paten. Jadi bagaimana metode ekstraksi? Jadi metodologi ekstraksi yang saya gunakan untuk mendapatkan terpenoid dari rimpang temu hitam sebagai anti kanker payudara itu bisa menjadi paten. Jadi tentunya penelitian-penelitian Anda itu bisa dilakukan. Jadi nanti saya beri contoh mahasiswa saya yang bisa menghasilkan beberapa output yang cukup baik begitu ya. Nanti gambarannya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik tentunya ya, sesuatu hal yang menarik. Kalau misalnya nanti Anda akan menjadi seorang dosen gitu ya, atau seorang peneliti, tentu ini menjadi hal yang urgent untuk kita diperoleh begitu ya, diperoleh karena ini menjadi dasar Anda bagaimana mengembangkan suatu riset ya ke depannya begitu. Kemudian output disertasi selanjutnya adalah ini, publikasi. Jadi sampai saya kuliah 2014 Agustus, berarti masuk 2014 Agustus 2014, kemudian 2015 sudah mendapatkan publikasi di terindeks di Scopus ya, International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy ini. Kemudian 2016 itu juga Scopus, ini ada di Sciendirect, Asian Pacific Journal of Tropical Disease. Kemudian 2016 ini Jurnal Agronomi Indonesia, ini adalah Jurnal Agronomi Sinta 2. Jadi kalau Sinta 2 Anda sudah dapat A ya untuk output kelulusan. Kemudian ini Asian Journal of Biochemistry, ini Scopus. Kemudian ini molekul, ini juga Scopus dari Indonesia, ini molekul ini tapi sudah Scopus. Kemudian biodiversitas ini juga udah Scopus Q3. Kemudian ini Asian Journal of Chemistry ya, ini juga Scopus. Dan yang terakhir ini 2021 ini GCMS analysis, nanti saya share terkait analisis kualitatif kuantitatif. Ini biodiversitas baru accepted ya, baru accepted dan sudah dipublish ini. Jadi nanti bisa dipelajari oleh Anda semua terkait ini. Ini adalah terkait dengan output disertasi. Nah ini contoh tesis bimbingan. Jadi ini bimbingan saya Rizky Fitria. Risetnya sangat sederhana sekali ya. Jadi hanya potensi minyak atsiri serai wangi, temu ireng dan temulawak sebagai anti kanker payudara. Jadi pendekatannya dengan menggunakan simplex centroid design. Jadi apakah dengan minyak atsiri tunggal, serai wangi, temu ireng dan temulawak, atau binarinya campuran keduanya, misalnya serai wangi dengan temu ireng, serai wangi dengan temulawak dengan temu ireng, atau ketiga-tiganya tertianari, berarti serai wangi, temu ireng, temulawak. Itu khasiat anti kankernya seperti apa? Seperti itu saja, tapi ini luar biasa nih ya. Dari cuma riset seperti itu dengan anti kanker MCF7 begitu ya. Satu analisis yang diperoleh, yang pertama di 2019 sudah publish satu artikel ini yang di sini, dari sini
Yang kedua adalah HKI-nya. HKI-nya sudah ada HKI-nya, yakni komposisi campuran minyak atsiri sebagai anti kanker payudara dan proses produksinya itu adalah HKI-nya. Kemudian dan dia termasuk dalam 111 inovasi yang prospektif di Indonesia. Ya. Artinya ini sesuatu hal yang apalagi Anda sebagai mahasiswa itu menjadi sesuatu hal yang membanggakan begitu ya, dengan output yang seperti ini. Jadi nanti ketika Anda bertemu dengan pembimbing, tentunya desain penelitian dengan novelty itu menjadi sangat penting untuk sama-sama didesain begitu, sehingga menghasilkan output luaran yang baik. Tentu baik, ini akan menunjukkan performa Anda sebagai lulusan biokimia atau lulusan dari IPB ya, yang mencerminkan itu. Itu menjadi hal penting untuk Anda kembangkan gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya dalam penelitian itu tentu harus ada roadmap risetnya ya. Hal ini penting untuk dipersiapkan karena menentukan arah akhir suatu penelitian. Jadi jangan sampai Anda itu melakukan nanti ketika Anda di instansi begitu ya, melakukan penelitian tapi tiada akhir begitu ya. Itu kan penelitian tidak jelas begitu. Jadi ini harus ada suatu riset terapan terkait itu. Baik, ini saya akan berikan contohnya terkait itu, ada di sini. Kelihatan ya ini ya PDF-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik. Ini adalah satu penelitian saya, salah satu penelitian saya terkait dengan ini judulnya. Baik, ini adalah dari Kementerian Riset Teknologi, ini adalah penelitian saya. Terkait judulnya adalah varietas unggul temu ireng ya. Varietas unggul temu ireng pengembangannya berdasarkan aktivitas farmakologi dan kandungan metabolit. Ya, varietas unggul temu ireng pengembangan dan kandungan metabolit. Nah, dari sini sangat penting sekali yang Anda tekniknya mudah-mudahan ini diberi gambaran di ini, latar belakang. Berarti latar belakang, ketika membuat latar belakang tadi, gap analisis harus ada muncul di sini. Ada permasalahan-permasalahan yang memang diperlukan, mana yang penting dari kegiatan ini dan tujuannya seperti apa? Tujuan penelitian, ya. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini menjadi penting. Jangan tinjauan pustaka, hindari sebenarnya tinjauan pustaka itu yang menunjukkan seperti halnya penulisan S1 ya, poin-poin begitu. Tapi harusnya harus mengalir, runutan arahnya itu terarah sehingga menjadi penting. Kenapa harus dilakukan penelitian itu? Gitu. Ya. Misalnya di sini, misalnya temu ireng ya, mulai dari saya menjelaskan dia tumbuh baik di Indonesia misalnya, kemudian khasiat farmakologinya seperti apa. Namun permasalahan yang ada ternyata varietas temu ireng belum ada. Kalau kita bandingkan dengan misalnya temulawak dan kunyit yang sudah ada varietasnya, tentu ini menjadi strategi penting untuk kita mengembangkan varietas. Misalnya begitu poinnya. Poin kedua, kegiatan penelitian yang telah dilakukan seperti apa? Misalnya beberapa penelitian itu telah menghasilkan apa saja, kemudian kurangnya di mana. Jadi kemudian pengembangan temu ireng dari aksesi potensial menjadi varietas unggul masuk dalam agenda apa? Misalnya kalau kita, ini contoh riset nasional ya, Berarti pendekatannya ke, misalnya riset nasionalnya riset biomedis menuju keunggulan industri biofarmaka Indonesia. Jadi itu kita arahkan seperti itu sehingga kita jadi nanti ketika reviewer ataupun penguji ya, berarti kalau Anda penguji ya, penguji yang membaca itu, oh ini sesuatu yang menarik sebenarnya ini. Ini sesuatu yang menarik yang bisa Anda kembangkan. Nah, sehingga dari runutan itu, dari gap analisis itu, kita membuat suatu solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan menggunakan gap analisis. Gap analisis tadi, terus kemudian kita runutkan menjadi roadmap. Roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian. Ini misalnya seperti ini. Ini roadmap penelitian ini sudah cukup banyak ini menghasilkan mahasiswa ya, mahasiswa program S1, S2,
ini cukup banyak yang didanai dari penelitian saya ini. Yang pertama dari scientific background gap analysis. Ternyata di tahun 2010 sampai 2016 saya telah melakukan eksplorasi aksesi temu ireng gitu ya. Kemudian ada granted patennya di sini. Tapi permasalahannya tersebut masih belum ada varietas, kan begitu kan? Sehingga untuk menghasilkan varietas kita perlu analisis performa di satu lokasi yang sama. Kemudian dia lakukan analisis performa terkait dengan parameternya apa aja. Harus melakukan parameter morfologi, biokimia, agronomi. Biokimia terkait metabolit, terus kemudian farmakologi terkait dengan aktivitas antioksidan, sitotoksitas, inhibisi alfa glukosidase dan seterusnya. Kemudian di 2019 genotipe terpilih, kemudian kita lakukan analisis profiling dan targeted metabolit. Kemudian terkait dengan kombinasi sediaan anti kanker berbasis temu ireng. Jadi mengembangkan produk juga terkait berbasis temu ireng. Kemudian di sini lakukan uji multilokasi. Parameternya adalah agronomi dan fotosintesis dan juga metabolit analisis. Sehingga nanti outputnya diharapkan pengembangannya di penelitian di tahun 2021 sampai 2024 itu kita mendapatkan ekstrak terstandar. Di 2025 sampai 2030 kita mendapatkan fitofarmaka dan komersialisasi dari tanaman temu ireng ini. Sementara untuk aspek ini, aspek pengembangan produk, kita mengharapkan di 2024 kita sudah melakukan uji toksisitas dan preklinis tambahan. Di 2025 sampai 2030 kita mengharapkan uji klinis untuk produk fitofarmakanya. Jadi di 2024 kita ingin mendapatkan varietas untuk penelitian varietas. Jadi pendekatan itu harus dilakukan, ya pendekatan itu harus dilakukan. Itu upaya kita untuk memperoleh novelty riset tadi yang saya sebutkan menjadi bagian penting dari suatu penelitian. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi itu ya, hal penting dari suatu roadmap riset penelitian. Baik, mungkin itu gambaran umum terkait dengan penelitian, teknik penelitian biokimia. Kalau untuk perkuliahan materi saya akhiri, dan untuk tanya jawab silakan. Baik, ada yang pertanyaan?